warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai media pembelajaran dari bentuk lahan sungai untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah literasi TIK dan media pembelajaran geografi. Jadi sebelum masuk ke penjelasannya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Perhatikan bagian paling kiri pada media. Bagian ini disebut sebagai hulu sungai atau upper course. Hulu sungai biasanya berada di daerah pegunungan dengan lereng yang curam. Pada bagian ini terdapat reverse course atau sumber sungai, yaitu tempat awal munculnya aliran air. Di sekitar hulu juga terdapat waterfall atau air terjun yang terbentuk karena ada perbedaan ketinggian permukaan batuan. Selain itu juga, arus sungai di daerah hulu sangat deras sehingga banyak terjadi erosi. Selanjutnya, kita bergeser ke bagian tengah sungai atau middle course. Pada bagian ini, kemiringan sungai mulai berkurang sehingga aliran air menjadi lebih tenang. Di sini terlihat adanya meander atau kelokan sungai. Kelokan ini terbentuk akibat erosi di satu sisi dan pengendapan di sisi lainnya. Kemudian terdapat floodplain atau dataran banjir, yaitu daerah datar di sekitar sungai yang dapat tergenang saat banjir terjadi. Pada bagian tengah juga terlihat saluran-saluran sungai yang saling terhubung serta danau kecil yang terbentuk akibat proses aliran sungai. Kemudian kita masuk ke bagian hilir sungai atau lower course. Bagian ini berada dekat dengan arus sungai yang lebih lambat. Karena arusnya yang lambat, banyak material yang mengendap atau mengalami sedimentasi. Nah, pada bagian media, ini terlihat ada Oxbow Lake atau danau tapal kuda yang terbentuk dari meander yang terputus. Lalu selanjutnya di sini ada di sekitar muara ini terdapat delta, yaitu daratan hasil pengendapan material lumpur dan pasir yang di bawah sungai. Melalui media ini, kita dapat memahami bahwa sungai itu mengalami perubahan bentuk dari hulu hingga hilir akibat proses erosi, transportasi, dan juga sedimentasi. Media ini juga membantu kita melihat hubungan antara bentuk lahan sungai dengan kehidupan manusia, seperti pertanian di dataran banjir, wisata air terjun, hingga aktivitas perikanan di daerah delta. Dari mempelajari materi bentuk lahan sungai, kita jadi memahami proses perubahan sungai dari hulu, tengah, hingga hilir, serta bentang alam yang terbentuk akibat erosi, transportasi, dan sedimentasi. Materi ini juga membantu kita mengetahui fungsi sungai dalam kehidupan manusia, seperti untuk sumber air, pertanian, perikanan, transportasi, dan wisata. Selain itu, materi ini juga bermanfaat untuk memahami potensi bencana seperti banjir dan erosi, sehingga manusia dapat lebih bijak dalam memanfaatkan serta menjaga lingkungan sungai. Jadi dengan mempelajari materi ini, kita dapat melihat hubungan antara proses alam dengan kehidupan manusia sehari-hari.